Halo dulur, Sing ingin melestarikan budaya-budaya. monggo nguri-nguri budaya. Jangan lupa Jangan lupa like, like and subscribe. subscribe, subscribe Di tombol hati channel. Monggo Tombol hati cafe. Rayu. Celali loncengi tuntin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, selamat datang kembali di channel Tombo Hati Cafe. Hari ini kita kedatangan tamu Suhu Cak Lanang. Cak Lanang ini kesini ada keperluan dengan Cak Usman. Cak Usman? Sama Cak Us. Cak, Rayu. monggo. Loh, Cak Mas, dari ngopi? Entek Cak Us. Entek. Salah kamar. Salah kamar. Salah kamar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Rayu, dulur-dulur. Kembali lagi di channel Tombo Hati Cafe. Kebetulan ini secara mendadak ada narasumber saya juga ini, salah satunya Suhu Cak Lanange datang ke sini. Niatnya selain main-main ngopi-ngopi, dia ada kantong ajaib tuh di sebelah kiri saya ini. Kenapa? Oh enggak, Cak. Napa niku Cak iki, Cak? Alam boy. Astaga, Mbok. Wih, sangar Mas. Boleh dibuka ya? Monggo. Bo. Lu. Iya, Lur. Wih. Kok beda Cak Usman? Kok gak ono pamore iki? Nggih, Sepetan nih. Monggo. Diterangaken. Biar kelihatan saya tak kesana. Nggih. Niki dapure napa? Pamore napa? Dapure ori Ori makara. tanpa pamor wis Tanpa pamor mesti keleng. Iki dulur, terus dapurnya adalah dapur makara original. Untuk pamornya memang besi keleng seperti ini, pamor keleng. Hitam legam, nggak ada putih-putihnya atau gambaran-gambaran guratan. Dan ini mengerikan, Lur. Ini yang bikin saya nggak bisa tidur nantinya. Aduh. Yang makoro itu yang mana sih Mas? Ini di gendiknya ini ada relief atau ukiran buto buto. Makoro ada banyak jenis. Ada yang dibuat sebagai penjaga terbang, ada yang dibuat sebagai pencerminan perilaku manusia. Jadi ada yang kepalanya makoro, badannya ikan. Makoro bisa dibilang juga hewan buas. Itu yang dari filosofi yang saya tahu di buku yang bermacam-macam ya referensinya. Banyak. Dapurnya hampir sama kayak brojol, tapi memang ada perbedaan. terutama dari lebar bilahnya, Lebar bilahnya, terus gantinya ini lebih lebar untuk wajah makoronya itu. betul. Jadi memang disediakan tempat wajah makoro di sini. Dan apa memang harus kinata? Ya enggak harus. Enggak harus.
Cuma kebetulan ini yang spesial ini. Filosofi Caus. Itu tadi filosofi Makoro itu ada yang bilang hewan buas, ada yang bisa dibilang kuto atau raksasa, ada yang bilang semacam pendewaan. Ada juga yang pendewaan itu termasuk sebagai penjaga pintu gerbang. Biasanya di gua-gua juga ada, atau di keraton juga ada. Ya, reco kentung. Ya, niku matok Makoro juga. Betul. Yang ini saya buka. Monggo. Bawa cuma 2 ini. Sesuk kanggo sak kandang aku. Nggak usah kandang. Review nih sak kandang. Itu sakit angel Mas. Review sak kandang dulur. Aduh, alam boy. Bo. Istimewa. Istimewa. Nggak salah kamar tadi. Ini dapurnya brojol, nggih, terus. Untuk pamornya ini ngeri, lur. Pamornya ini ngeri. Horor bin ngeri ini. Pamornya telemayu. Atau masuk di yang luas itu gubat. Pamor gubat atau buntel mayit. Kalau buntel mayit itu apa filosofinya? Kalau buntel mayat itu untuk mengikat. Mengikat. Dalam arti mengikat? Dalam arti ini yang banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu untuk usaha. Ada yang beranggapan seperti itu. Soalnya referensinya beda-beda. Betul. Setiap daerah buntel mayat itu terkenal. Di Bali, Jawa Timur, yang paling terkenal itu yang paling ditakuti di Jawa Tengah. Jawa Tengah paling ditakuti. Orang-orang Jawa Tengah nggak mau nyimpen keris ini karena menurut mereka keris buntel mayat itu mengandung energi negatif. Jadi orang sana takut. Kalau orang buntel mayat itu sebenarnya bahasa dari Jawa Tengah. Betul. Kalau aslinya itu ya gubet itu. Dalam buku pakem. Jadi memang pamor Berarti buntel mayat itu memang ada. Filosofinya mengikat ya. Mengikat. Cuman karena dia bentuknya melingkar-lingkar, itu Melingkar. dinamakan lah buntel mayat. Buntel mayit. Sekalian dengan energi yang negatif tadi. Kira-kira buat ngikat janda bisa nggak ini? Salah kamar, apa ya? Apa salah? Masa kamar. serius terus? Nggih. Pamor buntel mayit kalau di Jawa Tengah orang-orang nggak mau bilangnya. Tapi kalau di Jawa Timur rebutan. Malah yang paling suka itu orang luar pulau. Orang luar pulau, Bali, Lombok, Kalimantan. Tangguh. Tangguhnya era-era nom-noman. nom-noman. Era-era nom-noman yang dibahas di video 2 dan 3 ya, saya. Wah, ini cocok buat Cak Irfan ini. Tetap sekali, Pak. Iya, nom-noman. Nom-noman. Cocok ini Caus. Enggak leres. Tetap buat saya tuh. Waduh, nggak bisa Cak. Jawab aku. Loh, gimana sampean ini? Pertama, dapurnya brojol. Saya punya tujuan dalam hidup ini. Gunanya untuk memberjolorkan memberjolkan sebuah masalah atau mencapai tujuan itu lebih mudah istilahnya, atau lebih giat, lebih tekun. Yang pertama. Yang kedua, pamornya buntel mayit atau pamor gubet, mengikat supaya kita bisa fokus ke satu tujuan itu. Betul. Itu. Ini pamor dan dapur. Tapi pamornya ini bagus ini. Ini ada kepala elangnya ini. Mana? Ini Lo. kepala elang ini. Payah lo ini. Bo.
Nggak tahu yang bila baliknya nggak tahu ini apa ini. Apa ini hewan apa ini? Hewan apa ini teman-teman? Tapi kalau ada seperti gambar hewan, gambar orang, itu bisa dibilang pamor Raja Gundolo gitu. Raja Gundolo. Ini umpamanya ini memang benar-benar seperti kepala hewan ya, kita bisa nyebutnya dia Raja Gundolo. Raja Gundala ya, pamor tiban yang menyerupai sebuah karakter, lapat atau bentuk. Oke. Kemarin kan saya lihat video. Ada pamor itu namanya katanya buntel mayat. Buntel mayat. Bukan buntel mayat. Kalau tak lihat kan itu buntel mayat. Apakah Terus. perlu dibenarkan atau gimana, Kak? Oh ya, saya pernah tahu referensi seperti itu. Dia bilangnya mayat bukan mayat, bukan mayit. Bukan mayit. Mayat itu artinya nyamping. Ini pamor miring termasuknya. Ya, bisa dibenarkan dia kalau bilang Enggak. ini pamor miring. Beda. Gubet. Gubet, Jadi pembuatannya besi yang dipelintir. bersihan dipelintir. Enggak, kalau maksudnya itu pamor yang tegak, tidur, miring. Tetap tegak. Tetap tegak sebetulnya. Jadi kalau Besi dibilang yang dipelintir. Berarti Tapi tetap pakai lipatan ya. tetap, Betul, pakai lapakan. pengertian untuk buntel mayat berarti bukan mayat ya. bukan mayat, Tapi Bukan besi orang. dipelintir tadi. bersihan dipelintir. Bukan horor. Yang pertama itu, yang kedua yang dibilang mayat miring tadi itu juga yang dirasa sama narasumber tak keliru gitu. Jadi Ada yang pernah nyebut pamor buntel mayat itu emang ada. Cuma dia ciri khasnya di sini ada lurus gini. Ini kan langsung gini ya, gubet gini ya. betul, Kalau buntel mayat itu atau biasa ada juga yang nyebut buntel mayat juga, Iya. karena orang menanggapinya ada dua pamor itu antara gubet sama buntel mayat itu beda katanya. beda. Cuma kan menurut saya sama. Iya. Tetap gubet. Tetap gubet. Gubet itu ya seperti diubet-ubet gitu. Betul, Nah, betul, Siap, betul, siap, betul, siap, betul. siap. Nah, ini pamor buntel mayat yang dimaksudkan itu gini, lurus gini. Pertama lurus, Hmm. terus di atasnya gini gubet. Oh, Oke, seperti itu. Tetap kalau ngikut buku pakem ya masuknya ke gubet. Tetap gubet. Gubet. Dari mana datangnya kata-kata gubet itu ya jelas dari sini Jelas. itu gubet-gubet itu. Betul, betul, Nah, betul. Iya. dari situ itu udah nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah lagi karena sudah pakem dulu. Ada Berarti ini cocok ini mas. Cocok. Cocok ini. Ini mengikat betul. Kalau saya pegang ini buat ngubet mau BPKB. BPKB. Aduh. Aduh susah. Monggo dulur. Karang Sing ketemu. badhe ngubet mau BPKB. Beto pusaka niki. Istimewa. Ini dimaharkan. 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 Saya langsung getar-getar gitu. Getar kan? Angkat tangan saya. Kelihatan. Tangan saya getar ini. Kelihatan tuh kan. Enggak usah diam ini. Tuh. Getar terus ini. Ya pun langsung dimaharkan pinten sing makoro 5.000 5 juta. masih bisa digoyang. Masih bisa Masih bisa digoyang. Iya. Goyang dong, Goyang dulur. macam apa ya? Makoro dimaharkan 5.000. Bisa digoyang. Brojol, pamor gubet, ini yang istimewa buat saya. Ya itu tadi. Ngubet mau BPKB tadi. Iya, sama bisa pinjam ini. Dimaharkan berapa, Cak? 2.000. 1.000 dulur. Wow. 5.000, 2.000. Cuman untuk harga pusaka yang masih bisa dimiliki ini termasuk murah. Masih murah. Tapi sebagaimanapun Anda dibilang kaya, kalau sudah masuk ke pameran pusaka, terlihat miskin. Nah, Curhat ini caus curhat ini caus. Caus curhat ini, dulur. Ah, dulur ya apa iki, Lur? ya aduh. Ambil. 2 juta. Net. Nah, Lur. Yang ini 5 juta digoyang, yang saya perlukan pukul rata. Net, dulur. dan jumlah ganjil Biar jumlahnya ganjil, 7.000. 7.000 dua-duanya. Au. Kita ambil yang ganjil aja 1.000 dua itu. Nyatanya kan ganjil. Angel Yang penting kan ganjil. Ini hari 1.000 apa? aja.
Angel Mas, angel. Hari Senin. Hari Hari. hari Selasa. Oh iya. Ini hari Selasa dulur, hari genap. Saya ambil yang genap aja, deal 2 juta. Dua nih 2 juta. Dua-duanya 2 juta. Kan yang satu masih bisa digoyang. Dagel Cak Usman. Ya boleh. Ngenten mawon. Yang ini yang bikin grogi. Saya taruh lagi di tas warna biru kantong Kenaro itu. Kenaro. Yang ini aja kalau gitu. Harganya 2 juta? Heeh. 1 juta lah. Monggo 1 juta? buat dulur dewi. Dulur dewe 1 juta loh. Deal. Oke, masuk. Alhamdulillah. Karena sulit ini. Karena sulit. Mau pinjam buat BKB silakan. Kembalikan nanti sekarang saya 1 juta. Jangan 1 juta lah, Cak Us. Harga ganjil. Iya. Kurang kan? 900.000. 1.300.000 aja. Oke lur, kita dapatkan pusaka jorol ini menyaingi punyanya Cak Pai. Jangan lupa Jabarna nanti. Jabarna nanti. Jabarna. Bejorol, brojol, tangguh, nom-noman, pamor, buntel, mayu. Alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah dulur. Saya kedapatan baru lagi untuk properti di Tomboati. Properti. Ya. Karena selama saya memelihara pusaka, beli pusaka, seharga mahalnya seperti apa, ya kalau nggak kuat ya kita tirakat. Ya terus ya Allah, ya terus ya Yotro Allah. ya Allah. Kalau kuat ya dibeli. Tapi semakin saya mengkoleksi, merawat, semakin banyak katanya. Ada lagi, dan saya tidak pernah merasa kekurangan mengkoleksi hal seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin ini juga nanti bisa membuat dulur-dulur yang menonton video ini menjadi lebih mencintai budayanya di daerahnya masing-masing, terutama di negara Indonesia ini. Siap. Oke, saya lupa. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah selalu menonton video ini, dan semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan serta segala rezeki dilimpahkan buat dulur-dulur yang menonton video ini. Amin. Oh iya, Cak. Oke. Ini karena kemarin kita bahas Dukun beranak. Dukun beranaknya Cak Pai. Bejorol, punyanya Cak Pai. Iya, ini juga ada ini sekarang Yang dukun beranaknya. Tangguh Tuban ya. Nah, Iya, kita Tangguh Tuban. dapat salam dari Tuban. Oke, salam dari Tuban. Namanya siapa ini? Dipa ID, sukses terus Cak. Salam toko Tuban. Gilre, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dipa ID dan semua masyarakat Tuban. Saya berterima kasih sekali sudah datang ke channel ini, menonton video-video kami, dan mohon dukungannya terus-menerus, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk menguri-nguri budaya Indonesia. Nah, kalau Tuban itu Cak Us, Nggih. seingat saya, sepengetahuan saya, Nggih. itu yang paling terkenal pusakanya Eyang Ronggolawe. Eyang Ronggolawe. Oh iya, yang Ronggolawe. Iya, leres. Iya. Eyang Eyang Ronggolawe. Ronggolawe. Kalau nggak salah itu namanya itu Kris Megalamat. 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 Kalau dulur-dulur yang nonton video ini tahu Kris Megalamat, silakan referensikan saya Kris Megalamat, atau kirim sebuah link, atau beri komentar yang baik-baik Megalamat. Karena yang saya tahu itu Megantoro sama film di Jepang Megaloman, Wah, itu Megaloman. kayak Ultraman itu, yang ada rambutnya. itu ya. Ya tadi sama-sama di ini pamor Iya, ini. sama Gundala yang, sama yang bawa ini tadi, Gundala. itu Megaloman juga ya. Itu ya ada coraknya hewan tadi itu, yang ada coraknya itu apa tadi namanya? mau Gundala. di review?
itu Jadi Gundala. kita sudah dapat. Itu apakah terinspirasi dari orang luar ya, Gundala Putra Petir itu mungkin ya? Ngopi di situ dulu. Pulau balik mana jauh? Nggih. Niki gila terus rencang kula ya. Ternyata keris Megalamat itu sampai sekarang itu masih ada. Masih ya? Masih ada, cuman katanya itu ditaruh di pendopo Agung Tuban. Pendopo Agung Tuban. Jenengan kenal? Mboten itu. Mboten Sumatera. Pendopo Agung Tuban itu dulu waktu ya apa ya? Kalau nggak salah ranah politik pilihan bupati dulu tuh pernah ada huru-hara sampai kebakar itu. Wah, Cuma yang nggak kebakar itu kamarnya yang Ronggolawe namanya Ranggulawe. sama tempat apa ya, kalau dulu orang bilang itu apa ya, tempat kandang kuda, Tempat kandang kuda. kudanya yang Ronggolawe itu yang nggak ikut kebakar. Jadi yang nggak kebakar itu kamarnya yang Ranggulawe di situ, lalu tempat kandang kudanya yang Ranggulawe. Itu yang nggak kebakar Betul, betul. itu dulu. Terus katanya sih, kan saya kan punya temen orang Tuban banyak Kak Us. Itu sampai detik ini belum ada yang berani masuk ke kamarnya yang Ronggolawe kalau nggak keturunan asli dari Ronggolawe. Oh, jadi masih ada keturunannya asli itu. Masih ada. Buat dulur-dulur Tuban, Oke, monggo komentar. monggo komentar apabila ada yang merasa pernah masuk ke kamarnya yang Ranggulawe. Itu Lebih baik lagi kalau memang ada keturunannya yang berkomentar di sini. Insya Allah lebih baik. Memang Tuban itu memang ada dua sih mas terkenalnya, antara Ronggolawe sama Jaran Jingkrak. nah, Memang seperti itu. Yang saya tahu sih seperti itu. Jaran Jingkrak niki napa? Kuda mas, cuma kuda yang nakal mungkin. Seperti itu mungkin. Atau kuda liar kalau nggak salah. Kuda liar. Jadi itu sebuah mitik di Tuban. Iya, makanya kita tahu yang dia ada di Tuban ada salah satu makam yang kalau lewat babat itu kan ada apa namanya? Gapura. Gapura kuda, Gapura kuda. Gapura. Itu melambangkan Jaran Jingkrak tadi. Jaran Orang Jingkrak. Jingkrak. Setahu saya seperti itu. Mungkin ada yang tahu ya, monggo silakan komentar dari Iya. Tuban. Jingkrak ya dulur ya, bukan dibalik nanti. Kayak enak kalau dibalik. Jangan disebutan enggak baik. Dagel ya Usman. Oke, Cak. Nggih. Mumpung kita sudah dapat nih, Cak. Nggih. Brojolnya. Kita sudahi dulu yang di Tuban ya. Ya. Waktunya kita review, Cak. Oke, di review dulu dulur. Ini review keris yang sudah saya maharkan barusan, tadi yang sudah disaksikan sama dulur-dulur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nggih. Wo. Kubet. Kupet. Ini warna handalnya harus dibuka atau enggak ini? Kita dibiarkan gini aja dulu ya. Setahu saya itu ini kan warangan. Takutnya kan beracun bagaimana Jaus. Betul, seperti di video yang sebelumnya. Sebelumnya, Oke, itu kan. bagus. Selain ini tajam melukai kita dan warangnya meracuni kita, bilahnya akan gampang berkarat. Betul. Jadi biar nggak gini aja ya dulur nggih. Oke Mas, monggo Mas. Apa yang mau ditanyakan? Ya itu tadi kayak ada corak-coraknya gini itu apa? Kok bisa dinamakan Gundala itu gimana Jaus? Oh, Rojo Gundolo. Nah, apakah terinspirasi dari orang luar Gundala Putra Petir? Kalau Gundala Putra Petir itu komiknya orang Indonesia. pokoknya. Oh. Kalau Raja Gundalanya sendiri itu ada sebuah yang namanya dibilang daya tarik untuk pusaka. Jadi pusaka memang ada yang namanya pamortiban gitu. Pamortiban itu yang ala kadarnya dibikin, tiba-tiba saja keluar karakter atau gambar atau sebuah tulisan atau lafaz atau gambaran siluet manusia, hewan dan sebagainya. Kadang juga ada yang menakutkan kayak kuntilanak gitu. Ada memang.
Ada yang seperti itu. Kayak di yang carubuk saya itu ada gambarnya pangeran berkuda sama kepala Garuda juga. Wah, itu kapan-kapan perlu itu. Nggih. Tapi itu membahayakan orang. Oh. Apa karena energinya terlalu tinggi? Bukan, karena terlalu tajam, Mas. Oh. Ada videonya carubuk yang setiap hari saya pakai untuk itu partner saya, betul. Jadi kemana-mana saya bawa dan saya pakai. Mungkin memang kurang berkenan untuk dulur-dulur melihatnya, tapi nanti saya kasih tahu videonya setelah pesan-pesan berikut ini.